Seorang anak sejatinya mendapat perlindungan dan kasih sayang. Dugaan kasus eksploitasi anak yang dilakukan bos Dari pemeriksaan terungkap fakta baru, jumlah korban bertambah. Wajah bayi diberi cat silver dan dibawa mengemis di area SPBU kawasan. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Di era globalisasi yang bergerak cepat, dunia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek. Teknologi berkembang, informasi menyebar tanpa batas, dan ekonomi menjadi semakin kompleks. Namun di balik kemajuan itu, masih banyak anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalah korban dari eksploitasi, kemiskinan, dan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Melindungi anak bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Orang tua, guru, masyarakat, media, hingga pelaku usaha. Pendidikan dan kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini. Hanya dengan kolaborasi semua pihak, perlindungan anak bisa benar-benar terwujud. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka harus tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan dipenuhi kasih sayang. Dengan penegakan hukum yang konsisten, program sosial yang terarah, dan kepedulian kita bersama, kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang kuat dan terlindungi. Di banyak tempat, anak-anak masih harus bekerja di jalanan. Bahkan, sebagian orang tua yang mendorong anaknya untuk tampil di media, menjadi artis cilik, atau bekerja di rumah tangga. Tanpa ia sadar, ini bisa menjadi bentuk eksploitasi terselubung. Peraturan pelaksana yang seharusnya mendukung undang-undang perlindungan anak masih belum memadai. Tanpa pelaksanaan yang tegas, hukum hanya akan menjadi pajangan. Eksploitasi terhadap anak berdampak sangat besar. Mereka kehilangan masa kecilnya, mengalami gangguan tumbuh kembang, bahkan bisa kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hak mereka atas pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dilanggar begitu saja. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam hak dasar anak itu ada 5 hak dasar. Pertama, hak hidup. Anak harus dijamin kehidupan. Kedua, hak tumbuh dan berkembang. Bukan 5, ada 4 hak dasar. Hak tumbuh dan berkembang itu ya apa bakatnya, potensinya, keinginan itu dipenuhi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk eksploitasi. Nah, yang keempat adalah hak
berpartisipasi, didengar suaranya, dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak saat ini maupun untuk masa depannya. Kalau mengajak anak untuk belajar bisnis ya, misalnya mengajak ke suatu tempat kerja dan sebagainya, pertama kalau itu hak untuk tumbuh dan berkembang. Tapi kalau ini sudah melanggar hak kekerasan terhadap anak, kegiatannya sama ke tempat kerja, tapi tadi yang satu dipaksa, bagian dari tindak kekerasan terhadap anak. Yang kedua adalah justru memenuhi hasrat anak. Jangan biarkan anak-anak menanggung beban yang bukan milik mereka. Mereka berhak belajar, bermain, dan tumbuh tanpa rasa takut. Mari bergerak bersama demi anak-anak Indonesia yang lebih bahagia, terlindungi, dan berdaya.